Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 591. Puyol mengangguk dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, dia tidak repot-repot memikirkan mengapa Stephen Lin ingin berbicara mewakili David. Selama Stephen Lin bisa menyelamatkan hidupnya, semuanya akan baik-baik saja. Beri aku Kordata Mux Tuainia dan Kishen Chao, kata Stephen Lin. Oke. Puyol dengan cepat mengeluarkan kotak berisi Kishen Chao dan Muyukao dari pinggangnya. Dua jenis rumput ini harganya 2,5 miliar, jadi dia menggantungnya langsung di tubuhnya setelah mendapatkannya. Kedua jenis rumput itu dikompres dengan vakum, dan ukurannya tidak besar, jadi dia menggunakan kotak yang disediakan oleh pelelangan. Ini, Puyol melemparkan kotak itu ke Stephen Lin. Kotak itu agak berat untuk memulai, dan Stephen Lin membuka kotak itu, yang berisi dua jenis rumput yang dikompresi seukuran kepalan tangan. Sudut mulut Stephen Lin tidak bisa berhenti naik. Kedua jenis rumput ini diperoleh tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Selain itu, dia juga menangkap pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Bela Diri. Mungkin dia bisa menemukan orang yang hilang dari tingkat Raja Bela Diri. Pembangkit tenaga listrik petunjuk Wuking. Bai He, borgol mereka dan bawa pergi. Stephen Lin melemparkan pria berjas kuat yang dia pingsan ke Bai He. Bai He menangkap pria itu, lalu mengeluarkan borgol khusus dari tubuhnya dan memborgolnya ke tangan pria itu, lalu menggendong pria itu di pinggangnya. Kamu dan Gong Qiu bawa orang ini kembali dulu, aku masih punya sesuatu untuk ditangani. Stephen Lin berkata kepada Bai He. Oke. Bai He mengangguk dan berkata kepada Gong Qiu, ayo pergi. Petik 2. Oke, kata Gong Qiu, berbalik dan pergi bersama Bai He. Menyaksikan keduanya pergi, Stephen Lin tersenyum main-main, lalu berbalik dan berjalan menuju pelelangan. Di tempat kejadian, hanya Puyol dan David yang tersisa. Tuan, ayo pergi, kata David. Pergi, cepat, aku tidak akan pernah datang ke tempat hantu ini lagi. Sangat menyedihkan dengan Raja Bela Diri peringkat 4 sepertimu. Medan perang ekstrateritorial ini benar-benar tempat yang rusak, kata Puyol sambil berjalan menuju pintu keluar. Cepat pergi. David tertawa sedih. Medan perang di luar wilayah memang tempat yang sangat berbahaya. Namun, di daerah berisiko menengah dan rendah, dengan perlindungan Raja Bela Diri peringkat keempat seperti dia, 99% dari waktu tidak akan ada masalah. Siapa sangka kemungkinan 1% akan muncul seperti ini. Dari konflik antara Puyol dan orang-orang di aula misi, semuanya hancur. David tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa meninggalkan pasar gelap yang serakah bersama Puyol. Sementara itu, di sisi lain, Stephen Lin diam-diam mendekati pusat pasar gelap yang serakah. Pada saat ini, sebagian besar bangunan di seluruh area pusat telah hancur. Pertempuran yang tak terbayangkan pecah di sini, dan perwakilan dari berbagai kekuatan ada di sini untuk merebut Nether Ghost Eyes yang dibeli oleh salah satu dari mereka. Tanah dikotori dengan mayat, kebanyakan dari mereka adalah pejalan kaki yang tidak bersalah. Untuk kekuatan ini di sini, membunuh beberapa orang yang lewat tidak akan menambah rasa bersalah mereka. Selain mayat orang yang lewat, ada juga mayat anggota tim patroli. Melihat mayat-mayat ini, Stephen Lin sedikit mengernyit. Bukan hal yang baik bahwa anggota patroli terbunuh, yang memberi 3 pengendali utama cukup alasan untuk campur tangan. Stephen Lin menemukan tempat dan bersembunyi. Pada saat ini, di area tengah, semua orang dibagi menjadi 3 gelombang secara total, menghadirkan situasi berkaki 3. Sekelompok orang bersandar pada pelelangan. Ada 4 orang di grup ini, dan hampir semua orang terluka. Kelompok orang ini adalah orang yang membeli mata hantu. Di seberang gelombang orang ini ada sekelompok orang, totalnya sekitar 10.
Banyak orang dalam gelombang orang ini terluka, tetapi mereka yang paling mengesankan dan agresif. Ada sekelompok orang lain di sebelah dua kelompok orang ini. Hanya ada dua orang dalam kelompok ini. Dua orang ini adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan seragam militer dari negara yang tidak dikenal. Sebuah topi militer dengan cerutu ajaib di mulutnya. Di belakang pria itu ada seorang wanita muda, yang tampak seperti berusia 20-an, mengenakan gaun panjang kuno kerajaan naga, pedang panjang di punggungnya, dan sepasang kacamata berbingkai hitam di pangkal hidungnya. Dari segi jumlah saja, kombinasi dari dua orang ini tidak diragukan lagi yang paling dirugikan, namun mereka telah membentuk keseimbangan saling menahan diri dengan dua kelompok lainnya, dan bahkan dua kelompok lainnya memandang mereka dengan ketakutan. "Apakah kamu masih bertarung?" Pria berseragam militer berkata dengan ekspresi tidak puas, memegang cerutu. "Kenapa kamu tidak bertarung?" kata seorang lelaki tua di tengah kerumunan yang paling banyak orang. "Bukankah ini omong kosong? Ada begitu banyak dari Anda, akan merepotkan bagi saya untuk membunuh. Saya akan membunuh Anda ketika Anda mati sedikit lagi. Itu tidak akan jauh lebih mudah." Pria berseragam militer berkata dengan alihat, "Tentu saja. Jika kamu tidak bertarung lagi, ketiga pria itu akan datang, dan tidak ada yang mau pergi." Wanita di belakang pria berseragam militer berkata sambil tersenyum, "Chen Bahuang, bergandengan tangan dengan kami untuk membunuh orang-orang ini." Seorang wanita paruh baya dalam gelombang orang yang membeli neter Ghost Eyes berkata kepada pria berseragam militer. Pria berseragam militer bernama Chen Bahuang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kami tidak pernah bergabung dengan orang lain." Petik 2. Mendengar Chen Bahuang mengatakan ini, wajah wanita paruh baya itu sangat jelek. Jika dia tidak bisa bekerja sama dengan Chen Bahuang, maka kemampuan mereka untuk menembus pertahanan sekelompok orang di depan mereka sangat sulit untuk keluar dari sini. Kali ini untuk membeli neter Ghost Eyes, bosnya sangat bertekad, jadi mereka menyiapkan lebih banyak uang daripada yang lain, hampir semua uang tunai di tangan. Untuk mencegah dirampok, mereka datang kali ini banyak orang. Orang-orang ini biasanya cukup untuk berurusan dengan situasi apapun. Siapa sangka bajingan tua itu akan bergabung dengan beberapa distrik lain untuk menghadapinya. Setelah pertempuran sengit tadi, beberapa orang mereka mati. Sehingga sekarang kita hanya bisa bertahan secara pasif melawan HSBC. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari Chen Bahuang, maka dia benar-benar yakin bahwa dia akan pergi dari sini. Bagaimanapun, Chen Bahuang adalah yang terkuat di antara semua orang di sini. Namun, Chen Bahuang tidak mau bekerja sama dengannya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. "Wanita hantu, kamu tidak punya kesempatan." Pria tua di seberang wanita paruh baya berkata sambil mencibir. "Pelayan kehidupan, apakah kamu pikir kamu punya kesempatan? Ini masalah besar untuk dihabiskan di sini. Ketika tiga pengontrol datang, jangan pergi." Wanita paruh baya yang disebut wanita hantu itu menggertakkan giginya. "Itu belum tentu benar." Pria tua bernama Seng Mai mencibir, dan tiba-tiba berteriak, "Berikan padaku." Petik 2. Dalam sekejap, semua orang di sekitar Seng Mai bergegas menuju wanita hantu itu. "Bersiaplah untuk bertarung." Wanita hantu itu berteriak dengan penuh semangat. Dengan teriakan wanita hantu, semua anak buahnya siap berperang. Pada saat yang sama, Chen Bahuang di sisi lain dan wanita di belakangnya juga menyerang kedua kelompok orang ini secara bersamaan. Tujuannya sangat sederhana, untuk mencoba mengacaukan situasi sebanyak mungkin, agar tidak membiarkan satu pihak memiliki keuntungan yang cukup besar atas pihak lain, sehingga kedua belah pihak akan terus saling mengkonsumsi, dan akhirnya setelah perang, konsumsinya hampir sama, dia akan membunuh semua orang dalam satu gerakan dan mengambil netherworld. Murid hantu. 3 gelombang orang, masing-masing dengan ide mereka sendiri. Melihat perang akan pecah, tiba-tiba sebilah pisau tajam menusuk punggung wanita hantu itu, lalu menembus dada depan.
Tubuh wanita hantu itu bergetar hebat, dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Di belakangnya berdiri bawahannya yang paling terpercaya. Itu kamu. Wanita hantu itu saling memandang dengan tidak percaya. Hari ini adalah periodemu, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Kata pihak lain dengan wajah dingin, dan tiba-tiba mengeluarkan pisau tajam. Tubuh wanita hantu itu melunak dan ambruk langsung ke tanah. Pada saat yang sama, pelayan yang hidup dan teman-temannya juga bergegas ke depan kelompok wanita hantu. Pembunuhan wanita hantu membuat semua temannya panik. Di bawah emosi seperti itu, mereka tidak punya cara untuk menghentikan para pelayan dan yang lainnya. Pelayan mentah dan yang lainnya langsung masuk, langsung menekan semua pria wanita hantu itu. Mahasiswa pelayan, kamu sangat menjijikkan. Kamu masih mengatur 2 atau 5 anak di sebelah wanita hantu itu. Wanita dengan pedang panjang di punggungnya berteriak dengan penuh semangat. Prajurit tidak pernah bosan menipu, jika kamu tidak pergi sekarang, setelah kami membunuh orang-orang ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi. Teriak pelayan yang masih hidup. Semua bawahan wanita hantu mendengarkan perintahku dan bekerja sama denganku untuk melawan. Chen Bahuang berteriak keras. Suara itu penuh amarah, dan langsung masuk ke telinga semua istri hantu yang sudah panik. Dengarkan perintah Chen Bahuang. Balas dendam padaku. Wanita hantu itu mencoba yang terbaik untuk meneriakkan kalimat seperti itu, dan kemudian matanya berputar dan dia kehilangan nyawanya. Ketika bawahan wanita hantu mendengar ini, mereka segera menganggap Chen Bahuang sebagai tulang punggung, dan setelah memiliki tulang punggung, semua orang kembali ke level normal mereka. Chen Bahuang melompat ke depan pelayan itu, dan langsung meninjunya. Hamba Seng sama sekali bukan lawan Chen Bahuang. Ketika Chen Bahuang meninjunya, dia hanya bisa menghindari keunggulannya. Chen Bahuang tidak memberi pelayan itu kesempatan untuk bernapas, dan serangkaian pukulan combo yang ganas menghantamnya. Pada saat yang sama, semua bawahan wanita hantu juga pecah dengan kekuatan bertarung yang kuat, dan mereka bertarung dengan para pelayan. Aku hanya seorang gadis kecil yang tidak tahu apa-apa, jangan bunuh aku. Aku di sini untuk berteriak sorak-sorai. Jangan kemari, itu menakuti orang sampai mati. Wanita dengan pedang panjang di punggungnya melompat ke kerumunan melambaikan tangannya terus-menerus pada saat yang sama. Seolah-olah itu benar-benar gadis malang yang tidak sengaja menerobos masuk. Melihat wanita yang terlihat mudah dibuli, banyak orang yang membunuh wanita tersebut. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di mata wanita itu, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berkata, jika kamu melihat seseorang diganggu, datanglah untuk menggertak seseorang, kalian semua harus terkutuk. Setelah berbicara, wanita itu melambai tangannya dengan tajam. Di udara, kabel yang bersinar dengan cahaya dingin tiba-tiba mengencang. Saat berikutnya, kedua tubuh itu tiba-tiba dipotong menjadi beberapa bagian secara diam-diam. Potongan tubuh manusia jatuh lemah dari udara, darah tumpah ke tanah, dan pada saat yang sama, itu juga mewarnai kawat baja yang mengambang di udara. Wanita ini tidak tahu kapan sangkar kawat ditempatkan di udara. Apakah kamu tidak menggunakan pedang? Seseorang berteriak ngeri ketika mereka melihat adegan ini. Apakah kamu harus menggunakan pedang dengan pedang di punggungmu? Apakah kamu baru saja datang ke medan perang di luar wilayah? Sesederhana itu, kata wanita itu sambil tersenyum. Hati-hati, wanita ini adalah salah satu dari 3 jepit rambut emas tiran. Teriak pelayan itu. 3 jepit rambut emas. Mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut. Bab 592. Di antara kekuatan di medan perang ekstrateritorial, kekuatan tiran tidak diragukan lagi adalah yang teratas, yang terkait dengan tiran yang kuat itu sendiri dan sejumlah besar tiran. Prajurit elit dan jenderal di bawah tiran adalah yang paling banyak di seluruh medan perang ekstrateritorial, dan 3 jepit rambut emas adalah yang paling misterius di bawah tiran. 3 jepit rambut emas adalah 3 wanita dengan kemampuan mereka sendiri, karena mereka adalah wanita,
mereka sering mengenakan kerudung di sekitar tiran, dan hanya sedikit orang yang tahu seperti apa penampilan ketiga wanita ini. Namun, tidak ada yang berani meremehkan 3 jepit rambut emas karena mereka adalah wanita. Menurut rumor, masing-masing dari 3 jepit rambut emas memiliki keterampilan yang unik dan sangat kuat, dan berada di urutan kedua setelah para jenderal di sekitar tiran. Bahkan seorang hamba yang masih hidup tidak tahu bahwa wanita yang suka berteriak seperti Dobby ini adalah salah satu dari 3 jepit rambut emas. Dia masih melihat melalui identitas lawan dari metode serangan pihak lain, karena dikatakan bahwa salah satu dari 3 jepit rambut emas menyukainya orang yang menggunakan kawat baja. Dalam pertempuran sebelumnya, wanita ini sangat tidak mencolok sehingga tidak ada yang menemukan identitas wanita ini. Tetapi sekarang, wanita ini akhirnya bergerak, dan begitu dia bergerak, semua orang tercengang. Hati-hati dengan dirimu sendiri, selama kamu tidak terjerat oleh kawat baja, tidak apa-apa, aku akan menahan Chen Bahuang dan yang lainnya akan diserahkan kepadamu. Pelayan yang hidup itu berteriak. Bawahan dari pelayan mentah telah pulih sedikit dari keterkejutan saat ini. Masing-masing dari mereka bukan tangan yang lemah, tetapi mereka hanya tertipu oleh nama 3 jepit rambut emas. Mereka sekali lagi membunuh lawan di depan mereka. Dalam sekejap, itu gelap dan gelap karena semua orang terbunuh. Satu demi satu jatuh, dan dalam pertempuran yang kuat ini, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terbunuh. Meskipun pelayan mentah itu bukan lawan Chen Bahuang, dia berhasil menahan Chen Bahuang. Wanita berpunggung pedang itu terlihat tembus pandang karena gerakannya, jadi sulit untuk menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada musuh dalam waktu singkat. Bawahan wanita hantu dan bawahan pelayan yang hidup terus-menerus saling memakan, dan jumlah orang yang berdiri terus berkurang. Pada akhirnya, ketika kedua belah pihak berpisah lagi, hanya ada 4 orang yang tersisa di sisi pelayan kehidupan, dan hanya 3 orang di sisi wanita hantu yang masih berdiri jika Chen Bahuang. Dan wanita yang membawa pedang dipotong, hantu itu bawahan wanita akan hanya ada 1 orang yang tersisa, dan orang itu membawa tas di punggungnya. Semua orang tahu bahwa apa yang tersembunyi di tas itu adalah Nether Gosai, yang juga merupakan akar penyebab pertempuran ini. Karena hubungan antara hantu dan hantu, orang itu terutama dilindungi dan tidak menderita terlalu banyak kerusakan. Selain itu, kekuatan orang itu juga sangat kuat, mirip dengan wanita hantu. Dengan tidak adanya menyelinap menyerang, dia ingin membunuhnya. Orang ini juga memiliki kesulitan tertentu. Puluhan orang, hanya 7 orang yang meninggal. Ini adalah kekejaman medan perang ekstrateritorial. Kehidupan manusia adalah hal termurah di dunia. Hampir tidak ada orang mati yang kurang dari keberadaan Woking peringkat 5. Di dunia luar, mereka semua adalah tuan. Tapi di sini, mereka semua direduksi menjadi alat yang menghabiskan kekuatan fisik yang benar-benar kuat. Begitu banyak orang mati, apakah itu pelayan hidup atau Chen Bahuang, kekuatan fisik mereka habis. Chen Bahuang, itu hanya sepasang mata, mengapa kamu menghadap kami seperti ini? Pelayan yang hidup menatap Chen Bahuang dan bertanya dengan gigi terkatup. Jika bukan karena dorongan horizontal Chen Bahuang, dia akan mendapatkan hantu itu. Mata. Bos kami telah bekerja melawan bos Anda selama beberapa tahun. Bahkan jika saya tidak memiliki mata ini, saya tidak akan membiarkan Anda pergi ketika saya melihat Anda. Apalagi kami menginginkan mata ini, kata Chen Bahuang dengan ekspresi muram. Bawahan wanita hantu itu tidak tahu seberapa keras mereka pikir mereka sudah siap sepenuhnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa pada akhirnya. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba turun dari langit. Sosok ini menghantam tanah dengan keras, menghancurkan seluruh tanah menjadi lubang yang dalam. Sosok itu berlutut dengan satu lutut di tanah, dan seluruh tubuhnya diselimuti baju besi. Setelah pria itu mendarat, banyak sosok mengikutinya dan jatuh dari udara, berdiri di belakangnya.
Pria itu berdiri perlahan, tubuhnya yang tinggi seperti gunung, dan baju besinya seperti baju besi kereta, yang membuat orang tahu sekilas bahwa pertahanannya luar biasa. Melihat orang ini muncul, wajah semua orang menjadi serius. Orang ini sebenarnya adalah Howard, salah satu dari 3 penguasa pasar gelap yang rakus. Akhirnya di sini, sebuah seringai muncul di wajah Chen Bahuang, seolah dia tidak terkejut dengan penampilan orang ini. Howard, pembantu kehidupan itu memandang pria berbaju zirah itu, membaca nama orang lain di mulutnya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Semua orang seperti pelayan kehidupan. Setelah melihat Howard, wajah mereka menjadi sangat serius. Siapa yang memberimu keberanian untuk bertarung di situsku? Howard memandang orang-orang di sekitarnya dengan acuh tak acuh dan bertanya. Dia memakai helm di kepalanya, dan helm itu hampir menutupi seluruh kepala, hanya wajahnya yang terbuka, yang memungkinkan semua orang melihat ekspresi Howard. Tuan Howard, sepertinya tidak ada yang melarang melakukan sesuatu di jalan, kan? Tanya pelayan mentah dengan wajah gelap. Bukankah aku membiarkan Pink Assassin menyampaikan berita itu? Tidakkah kamu mendengarnya? Tanya Howard. Tidak. Chen Bahuang dengan tegas menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak mendengarnya. Wanita berbaju pedang itu mengangkat bahu. Melihat 2 orang ini berbicara omong kosong dengan mata terbuka begitu tegas, pelayan dan yang lainnya diam-diam membenci mereka, dan kemudian mengatakan hal yang sama, kami tidak mendengar apa-apa. Dia tidak mendengar sepatah kata pun, dan dia tampak sangat pucat dan tidak berdaya, tapi setidaknya itu bisa dianggap sebagai alasan yang masuk akal bagi dirinya untuk memulai di sini. Tinggalkan Nether Ghost Eyes, aku tidak akan membunuhmu, kalau tidak, kalian semua harus mati di sini. Howard berkata dengan dingin. Tuan Howard, sebagai pengendali pasar gelap yang rakus, jika Anda ingin Nether Ghost Eyes mengeluarkan uang untuk membelinya, agak tidak masuk akal untuk mengambilnya dari junior kita, bukan? Kata pelayan dengan murung wajah. Perampokan. Ini hanya hukuman untukmu. Tentu saja, jika kamu tidak ingin menyerahkannya, tidak apa-apa. Aku akan membunuh kalian semua, dan kemudian mengambil mata hantu dari mayatmu, kata Howard. Howard, jika kamu berani membunuh kami, bos kami tidak akan membiarkanmu pergi. Howard, murid mata hantu itu dibeli oleh bos kami dengan banyak uang, jadi tidak mungkin memberikannya padamu. Kata bersama. Bosmu, Huff, ini pasar gelap yang serakah, bukan wilayah bosmu. Kamu tidak berencana untuk menyerahkan apapun, kalau begitu, hari ini aku hanya bisa menginjak mayatmu dan mengambil mata hantu itu. Kata Howard, berjalan menuju pelayan dan yang lainnya di depan. Saudaraku, maukah kamu mundur? Wanita dengan pedang di punggungnya bertanya pada Chen Bahuang. Siapa di bawah tiran yang mundur dari pertempuran? Chen Bahuang bertanya dengan arogan. Wanita pembawa pedang itu tersenyum sedikit dan berkata, kalau begitu kita hanya bisa bertarung. Petik 2. Setelah berbicara, wanita pembawa pedang itu melepaskan pedang dari punggungnya. Ini adalah pedang dengan panjang sekitar 1,3 meter. Wanita yang membawa pedang itu mengguncang pedang, dan sarungnya naik ke udara, memperlihatkan pedang panjang perak di dalamnya. Pedang ini semuanya berwarna perak, dengan pola seperti pohon anggur yang aneh di atasnya. Wanita dengan pedang di punggungnya mengayunkan pedangnya dan mengambil bunga pedang yang indah. Melihat adegan ini, orang-orang di sekitar sangat terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa wanita ini pandai dalam membuat kawat baja, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia bahkan bisa menggunakan pedang. Namun, bagi Howard, itu semua hanyalah gimik. Tidak peduli seberapa mewah dia, dalam hal pertahanan Howard, tidak ada seorang pun di sini yang bisa mematahkan pertahanan Howard. Oleh karena itu, meskipun kekuatan serangan Howard kurang, itu lebih dari cukup untuk menghadapi semua orang saat ini. Bersiaplah untuk mati, Howard tiba-tiba berkata setelah mengambil beberapa langkah. Saat suara Howard jatuh, Howard tiba-tiba meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim.
Dong dong dong. Kaki Howard yang berbaju zirah menginjak tanah dengan keras, keluar dari lubang satu persatu. Berat set armor ini dikatakan telah mencapai 500 kg, dan hanya orang seperti Howard yang telah membangkitkan karakteristik kekuatannya dan memiliki kekuatan yang dekat dengan God of War yang mampu membeli set armor seperti itu. Howard, jangan menipu orang terlalu banyak. Pelayan itu berteriak dengan marah. Howard menutup telinga, bergegas ke depan para pelayan yang masih hidup, dan meninju salah satu orang yang tampak ketakutan. Pukulan itu cukup berat untuk merobohkan sebuah mobil. Pria yang ketakutan itu buru-buru mengangkat tangannya dan meninju Howard juga. Ledakan. Dengan ledakan keras, tinju keduanya bertabrakan dengan keras. Pada saat ini, pemandangan tak terduga muncul. Pria yang buru-buru mengangkat tangannya dan meninju Howard tidak langsung terlempar keluar seperti yang diharapkan semua orang. Dia bertabrakan dengan Howard dengan satu pukulan, dan tinju Howard tidak membiarkannya mundur setengah langkah. Di tinjunya, kekuatan yang sangat menakutkan juga meletus, dan tabrakan kedua kekuatan itu membentuk gelombang kejut yang mengerikan pada posisi di mana tinju itu bersentuhan. Apa? Howard tercengang. Dia pikir dia bisa membunuh lelaki kecil di depannya dengan satu pukulan, tetapi kekuatan dari tinju lawan hanya menumbangkan kognisinya. Kekuatan ini bahkan sedikit lebih kuat dari kekuatannya. Meskipun kekuatan ini banyak diimbangi oleh armor di tinjunya, itu masih berlaku pada tinju Howard. Tangan Howard mundur sedikit. Pada saat ini, dua sosok, satu kiri dan satu kanan menyerang Howard secara bersamaan. Keduanya adalah dua bawahan pelayan lainnya. Pada saat ini, kedua bawahan menunjukkan keadaan yang benar-benar tidak konsisten dengan penampilan mereka sebelumnya. Keduanya datang ke sisi Howard secepat guntur dan kilat, dan mereka berdua meninju baju besi Howard pada saat yang sama. Dong dong dong. Suara keras yang tak terhitung jumlahnya datang dari baju besi Howard. Hanya dalam sekejap, armor Howard menahan setidaknya ratusan pukulan, dan kekuatan setiap pukulannya sangat mengerikan dan keterlaluan. Semua kekuatan ini melebihi batas atas dari offset armor, dan kemudian jatuh ke tubuh Howard. Tubuh Howard bergetar hebat beberapa kali, ingin mundur untuk menjauhkan diri, tetapi bawahan ketiga pelayan itu tidak berencana memberinya kesempatan untuk bernapas, dan ketiganya menggertaknya lagi. Bang bang bang. Serangan lain yang hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Serangan ketiga orang itu menimbulkan perasaan menutupi langit. Dalam serangan seperti itu, Howard sama sekali tidak bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, dan dia dipukuli dengan keras oleh ketiga orang itu. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bab 593. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa tiga bawahan Servant akan meledak dengan kekuatan tempur yang mengerikan saat ini. Kinerja ketiga orang ini sebelumnya biasa-biasa saja, dan mereka bahkan ditekan dan dipukuli pada satu waktu, dan ada beberapa bahaya. Namun kini tampaknya semua penampilan sebelumnya hanya menyamarkan ketiganya. Sepertinya kita tidak ada hubungannya di sini, kata Chen Bahuang dengan suara yang dalam. Hanya dalam beberapa detik menyerang dan bertahan, Chen Bahuang telah melihat segalanya. Tiga bawahan Sengshu, di mana adalah bawahan Sengshu, ketiganya jelas merupakan pusat kekuatan Dewa Perang, dan mereka bertiga telah mengubah wajah mereka. Dia dapat memastikan bahwa salah satu dari orang yang terlihat kurus dan kurus adalah bos dari pelayan mentah, pria yang disebut bajingan tua, sedangkan dua lainnya, mereka juga harus menjadi bos dari distrik lain, dan hanya bos distrik lain. Kekuatannya bisa mencapai level God of War. Tiga dewa perang membuat situasi yang mengejutkan, dan tujuan mereka bukanlah mata hantu sama sekali, tujuan mereka adalah tiga tuan. Mereka menyamar sebagai pembangkit tenaga listrik biasa, bercampur dengan para pelayan, dan kemudian di bawah kepemimpinan para pelayan, mereka berpura-pura menyerang wanita hantu dan yang lainnya, mencoba merampok hantu para hantu, dan dalam prosesnya membunuh beberapa orang di tim patroli. Ketiga majikan itu sudah dengan tegas memerintahkan agar mereka tidak boleh menggunakan kekerasan di jalan.
Sekarang mereka tidak hanya menggunakan kekerasan, tetapi juga membunuh tim patroli. Bagaimana mungkin ketiga tuan itu melepaskan alasan perampokan yang dikirim seperti itu? Ke pintu. Nilai neter Ghost Eyes diperkirakan menggiurkan bahkan untuk 3 pengendali utama. Oleh karena itu, ketika hadiah seperti itu datang ke pintu, Howard datang ke sini secara logis. Dia mewakili pejabat pasar gelap yang serakah. Datanglah kepadanya dan pimpin beberapa bawahan, yang cukup untuk menangani semua hal di sini. Akibatnya, adegan saat ini muncul. Howard dikepung oleh 3 pembangkit tenaga listrik level Ares dan jatuh ke dalam jebakan mutlak dalam sekejap. Berbicara tentang kekuatan, Howard mengandalkan armor di tubuhnya untuk menjadi eksistensi level Ares secara umum, dan kedua sekutunya hanya level Ares biasa. Mereka bertiga bergabung dan hanya menempati tempat kecil seperti pasar gelap yang serakah. Tidak ada kekuatan lain yang bersedia untuk memindahkan mereka, namun, ini tidak berarti bahwa mereka tidak terkalahkan di pasar gelap yang serakah. Di medan perang ekstrateritorial, masih ada beberapa orang yang lebih kuat dari Howard dan yang lainnya, seperti Tiran, seperti Bajingan Tua, dan seperti Master 3 Pisau Solo. Orang-orang ini adalah eksistensi yang relatif tirani di God of War. Jika 1 lawan 1, pasar gelap itu serakah. 3 bos di geng itu bukan lawan mereka, jadi mereka hanya bisa mengandalkan kelompok untuk memperkuat kekuatan mereka, dan begitu mereka sendirian, mereka menghadapi bajingan tua itu. Dan lain-lain, mereka mungkin masih bertengkar, tetapi jika mereka ingin menang hampir tidak mungkin. Jika Anda menemukan bajingan tua ditambah pembangkit tenaga listrik tingkat Ares di beberapa distrik lain ketika Anda sendirian, tidak peduli itu salah satu dari 3 bos besar, itu akan menjadi situasi yang sangat berbahaya, sama seperti sekarang. 3 pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang, termasuk seorang bajingan tua yang lebih kuat dari Dewa Perang umum, akan mengelilingi dan mengalahkan Howard, yang mengandalkan baju besi untuk memiliki kekuatan Dewa Perang. Howard tidak memiliki ruang untuk perlawanan sama sekali. 2 sekutu lainnya juga ada di sini, dan 3 lawan 3, mengandalkan keunggulan geografis, mereka masih bisa bertarung selama beberapa hari dan malam, dan sekarang dia sendirian, dia tidak punya cara untuk mendukung sekutu. Bunuh Howard dulu, hanya ada 2 dari 3 aliansi utama yang tersisa, dan kemudian bergabunglah untuk melawan 2 lainnya. Bahkan jika Anda tidak dapat membunuh pihak lain, itu sudah cukup untuk mengusir pihak lain dari kegelapan yang serakah. Pasar. Sejak itu, pasar gelap yang serakah telah berpindah tangan. Semua orang mengira ini hanya lelang biasa, tetapi saya tidak menyangka bahwa di balik lelang ini, ada konspirasi besar, mata hantu seperti itu. Chen Bahuang berkata dengan ekspresi kosong. Ayo pergi, saudara, bajingan tua itu ada di dalam. Setelah membunuh Howard, kita tidak bisa pergi, kata wanita dengan pedang di punggungnya. Beri kami mata hantu-hantu itu, jika tidak, kamu tidak akan punya pilihan selain mati. Chen Bahuang memandang pria hantu wanita yang hanya tersisa 1. Pria itu ragu-ragu sejenak dan menyerahkan tas itu kepada Chen Bahuang. Saya harap neter Ghost Eye ini dapat membangun jembatan persahabatan antara bos kita dan Tuan Tyrant. Pria itu berkata dengan serius setelah menyerahkan neter Ghost Eye kepada Chen Bahuang. Ini adalah nilai terakhir dari hantu-hantu ini untuk kekuatan di sisinya. Jika hantu-hantu ini dapat digunakan untuk membangun jembatan persahabatan antara Tiran dan bosnya, maka setidaknya mereka tidak kehilangan darah. Aku akan menyampaikannya dengan jujur. Chen Bahuang mengambil ransel dan menyerahkannya kepada wanita dengan pedang di sampingnya. Kenapa kamu tidak mengambilnya? Wanita yang membawa pedang itu berkata dengan tidak puas. Kelihatannya tidak bagus, kata Chen Bahuang, berbalik dan berjalan ke samping. Pelayan yang masih hidup itu melirik Chen Bahuang, tetapi pada akhirnya dia tidak mengejarnya, karena dia bukan lawan Chen Bahuang. Saat ini bosnya sedang mengepung Howard bersama 2 orang lainnya. Jika dia mengejar Chen Bahuang tanpa izin,
dia tidak akan diizinkan itu akan dikepung dan dibunuh oleh Chen Bahuang dan wanita yang membawa pedang. Karena itu, demi hidupnya, ia memutuskan untuk berhenti mengejar. Chen Bahuang baru saja pergi tanpa ada yang menghentikannya. Meskipun bajingan tua dan yang lainnya menyadari semua ini, dibandingkan dengan apa yang terjadi saat ini, mata hantu neter tidak signifikan. Nilai terbesar dari mata hantu neter ini adalah yang spesial, kemampuan yang dapat membuat Anda memiliki 3 tulang rusuk yang hambar. Kemampuan ini tidak masuk akal bagi orang-orang di tingkat bajingan tua, dan jika mereka dapat membunuh Howard, maka pasar gelap yang serakah adalah setengah dari kantong mereka. Nilai pasar gelap serakah berkali-kali lipat dari mata hantu neter. Howard benar-benar terpojok. Meskipun dia mengandalkan pertahanannya yang kuat untuk mendapatkan dukungan, kemampuan ofensif dari 3 dewa perang benar-benar luar biasa. Output intensitas tinggi mereka yang tak kenal lelah, memainkan Howard tidak memiliki ruang untuk perlawanan sama sekali, dan pasukan Howard semuanya saat ini Don tidak berani muncul, karena ini benar-benar di luar batas yang dapat mereka capai. Bahkan Jin Rui, dia hanya dapat memberitahu 2 bos lainnya tentang informasi di sini, berharap mereka dapat tiba sebelum Howard terbunuh. Howard tahu bahwa selama dia bertahan sampai 2 sekutu lainnya tiba, perang penjarahan yang tiba-tiba ini akan berakhir dengan kemenangan mereka. 3 lainnya juga tahu bahwa jika mereka tidak bisa membunuh Howard sebelum sekutunya tiba, mereka akan kalah dalam perang perampasan ini. Jangan disimpan, lakukan yang terbaik. Pria kurus itu berteriak keras. Oke. 2 lainnya meraung pada saat yang sama, dan kemudian meningkatkan frekuensi dan kekuatan serangan mereka pada saat yang bersamaan. Kali ini, Howard bahkan lebih tidak nyaman. Serangan ketiga orang itu terus mengenai armornya, dan armornya terus membuat suara dentuman yang menyakitkan. Meskipun armornya bisa mengimbangi banyak kekuatan, itu tidak tahan dengan pengepungan dari 3 pembangkit tenaga dewa perang. Pada saat ini, armor Howard tiba-tiba mendengar suara berderak. Suara nyaring ini sama saja dengan stimulan bagi 3 dewa perang yang mengepung Howard, namun bagi Howard, suara garing ini berarti datangnya dewa kematian. Suara renyah ini berarti ada retakan pada armor, dan begitu armor retak, hanya masalah waktu sebelum armor runtuh. Kakak. Satu demi satu retakan terus muncul di baju besi dengan serangan dari 3 dewa perang. Armor perang yang berharga dari medan perang luar negeri ini akhirnya tidak dapat mendukungnya di bawah serangan terus-menerus dari 3 dewa perang. Hancurkan untukku, pria kurus itu meraung, dan tinju kanannya menghantam armor Howard dengan keras lagi. Pukulan ini memadatkan kekuatan tubuh pria kurus itu. Ledakan. Setelah ledakan keras, armor pada posisi kepalan tangan hancur dan jatuh ke tanah. Ini seperti potongan domino pertama yang jatuh. Dalam sekejap mata, seluruh baju besi berubah menjadi potongan seni bela diri dan jatuh dari tubuh Howard. Howard, yang hanya mengenakan celana dalam, muncul di depan semua orang seperti ini. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Howard muncul di depan dunia tanpa mengenakan baju besi. Tubuh Howard ditutupi dengan otot, tetapi saat ini, otot-otot ini juga ditutupi dengan tanda merah satu persatu. Tanda merah ini ditinggalkan oleh 3 dewa perang di sekitar. Kekuatan yang mereka pukul pada baju besi menembus baju besi, dan akhirnya bertindak pada Howard, meninggalkan bekas ini. Howard, yang telah kehilangan armornya, masih cukup mengesankan dalam hal ukuran, dan kekuatan serangannya sendiri telah mencapai tingkat Raja Bela Diri peringkat 8. Namun, pada saat ini, dia sedang menghadapi pengepungan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di 3 perang besar, dan kekuatan serangan Raja Bela Diri peringkat 8. Di depan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dalam 3 pertempuran besar, itu seperti seekor rusa yang menghadapi 3 singa. Dia tidak memiliki kesempatan, dan bahkan, dia mungkin langsung terbunuh di bawah serangan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dalam 3 perang berikutnya. Howard putus asa, dan dia tidak bertahan sampai sekutunya tiba.
Setelah kehilangan baju perangnya, dia sama sekali tidak bisa bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dalam 3 pertempuran besar di depannya. Armor rusak, Howard dihapuskan. Pasar gelap serakah adalah milik kita. Bunuh dia. Pria kurus berteriak dengan suara yang dalam. 3 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa menyerang Howard pada saat yang sama. Howard berdiri di tempatnya dan telah melepaskan perlawanannya. Melihat bahwa serangan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di 3 perang besar akan segera datang, sesosok tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di depan Howard. Sosok ini membungkuk, dan tubuhnya tampaknya memiliki sejarah ratusan tahun. Melihat sosok ini muncul, hati dari 3 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang bergegas semuanya tercengang. Di medan perang ekstrateritorial, hanya ada 1 orang dengan sosok seperti itu. Pria itu, seorang tiran. Bunuh dia. Meskipun pria kurus itu terkejut, dia berteriak dan membunuh sosok yang bungkuk itu. Namun, 2 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang lainnya ragu-ragu saat ini. Meskipun mereka juga pembangkit tenaga God of War, tapi mereka semua tahu bahwa pria di depan mereka berbeda dari mereka. Bab 594. Di medan perang ekstrateritorial, setiap orang besar dengan wilayahnya sendiri memiliki kekuatan yang dekat dengan dewa perang, atau dewa perang. Dewa perang sangat kuat, dan disebut Raja Bela Diri peringkat ke-10. Namun, hampir tidak ada dari orang-orang ini yang berpartisipasi dalam pertempuran dewa yang diberikan, juga tidak berpartisipasi dalam evaluasi masuk kerajaan naga. Oleh karena itu, kekuatan mereka hanya perkiraan yang diberikan oleh orang luar, dan kekuatan sebenarnya mungkin berbeda dari perkiraan kekuatan perbedaan. Dan pembangkit tenaga listrik yang juga dewa perang juga dibagi menjadi kekuatan tinggi dan rendah. Tidak ada yang memberikan definisi yang benar-benar dapat diandalkan untuk tingkat kekuatan ini. Semua orang juga bergantung pada beberapa kinerja orang-orang besar. Di antara orang-orang besar ini, ada beberapa yang diakui relatif kuat. Mereka adalah bajingan tua, tuan besar dari 3 pedang, dan tiran. Ketiga orang ini diakui sebagai yang terkuat di antara para dewa perang di medan perang ekstrateritorial, dan ketika berhadapan dengan ketiga orang ini, bahkan para bos di distrik lain akan sedikit malu. Di antara ketiga orang ini, yang paling menyebalkan adalah si tiran. Karena tiran adalah pendatang baru. Apakah itu bajingan tua atau solo, mereka semua datang ke medan perang ekstrateritorial beberapa dekade yang lalu, dan berpartisipasi dalam pembagian medan perang ekstrateritorial dengan pembangkit tenaga listrik lainnya, dan tiran datang kemudian. Wilayah miliknya sekarang pada awalnya adalah wilayah orang besar lainnya. Dan setelah tiran muncul, tiran itu membunuh pria besar itu, dan kemudian berhasil menduduki wilayah saat ini. Ini juga merupakan area pertama yang dirampok dan diduduki setelah area medan perang ekstrateritorial ini dibagi dan menjadi milik. Tiran itu juga orang pertama yang membunuh dewa perang di medan perang di luar wilayah. Oleh karena itu, semua orang percaya bahwa kekuatan tiran itu lebih kuat daripada kekuatan dewa perang umum. Selain itu, ada pertempuran antara tiran dan pembangkit tenaga listrik dewa perang solo yang diakui selama 3 hari 3 malam. Kekuatan tiran adalah lebih akurat di mata semua orang. Sekarang tiran tiba-tiba muncul di sini, satu-satunya yang dapat bersaing dengan tiran adalah bajingan tua. 2 lainnya tidak berani menyerang tiran sama sekali, karena jika Anda gagal membunuh tiran di sini, maka konsekuensi dari serangan Anda terhadap tiran akan sangat serius dan menakutkan. Dalam sekejap mata, bajingan tua yang menyamar sebagai pria kurus telah datang ke tiran. Aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bajingan tua itu meraung dan meninju tiran itu. Tiran itu tanpa ekspresi, dan juga meninju bajingan tua itu. Bang bang bang, tinju keduanya bertabrakan puluhan kali di udara. Setelah itu, tubuh bajingan tua itu dengan cepat mundur beberapa langkah, sementara tubuh tiran itu berdiri diam seperti gunung. Bagaimana mungkin? Bajingan tua itu memandang tiran itu dengan tidak percaya.
Dia dan tiran itu adalah saingan lama. Keduanya telah bertarung beberapa kali. Dia akrab dengan kekuatan tiran itu. Segera diketahui bahwa kekuatan tiran itu telah tumbuh, dan busur pertumbuhannya sangat besar. Karena kekuatannya sendiri juga meningkat, dan hasil dari keduanya yang saling menyerang adalah dia ditolak, yang menunjukkan bahwa peningkatan kekuatan tiran telah melampaui dia. Ini tidak realistis di mata bajingan tua itu, karena sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya pada level ini. Dia juga memiliki keberuntungan baru-baru ini, jadi kekuatannya telah ditingkatkan, dan keberuntungan semacam ini bukan untuk semua orang. Tiba. Kenapa tidak mungkin? Stephen Lin mendengus dingin, dan bergegas menuju bajingan tua itu dengan akselerasi. Bergabunglah dengan kami untuk menekannya. Teriak bajingan tua itu. Siapapun yang berani menyentuhku akan bersamanya selamanya. Stephen Lin menatap sekutu dua bajingan tua itu dan meraung keras. Keduanya saling memandang, tetapi mereka semua berdiri di sana dan tidak berani bergerak. Dengan omelan, dua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang tidak berani bergerak. Adegan ini tidak bisa tidak mengejutkan semua orang yang menonton di sini. Mereka tidak menyangka bahwa tiran itu akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Stephen Lin mencibir, bergegas langsung ke bajingan tua itu, dan sekali lagi meluncurkan serangan badai pada bajingan tua itu. Bajingan tua itu hanya bisa menyerang Stephen Lin dengan cara yang sama. Keduanya bertarung lagi selama puluhan putaran, dan pada akhirnya bajingan tua itu dipukul mundur oleh Stephen Lin. Semua orang bisa melihat bahwa bajingan tua itu benar-benar ditekan oleh Stephen Lin. Tiran, mengapa kamu ingin merusak perbuatan baikku? Mata hantu para hantu telah diambil oleh bawahanmu, dan kamu telah menerima manfaat yang begitu besar. Bajingan tua itu berteriak dengan penuh semangat. Saya orang yang suka Lu Jian menghunus pedangnya untuk membantunya. Jika tiga orang bertarung untuk satu, pahlawan macam apa dia? Stephen Lin berkata dengan dingin. Pada saat ini, suaranya menjadi sangat tua, seperti orang tua. Pria. Apa gunanya kamu melakukan ini? Ketergantungan terbesar Howard, baju besi itu telah rusak, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi pengontrol pasar gelap yang serakah. Tanpa Howard, dua pasar gelap serakah lainnya ditakdirkan untuk tidak dapat melakukannya. Untuk menghentikan kita, semua ini telah terjadi. Ini adalah kesimpulan yang sudah pasti, kata bajingan tua itu. Siapa bilang itu kesimpulan yang sudah pasti? Stephen Lin menoleh untuk melihat Howard dan berkata, Howard, kamu tidak mengatakan kamu ingin pensiun sebelumnya, jadi kamu ingin memberiku bagianmu dari pasar gelap yang serakah. Mendengar Stephen Lin kemudian, Howard mengerang dalam hatinya. Awalnya, dia sangat senang melihat tiran datang untuk menyelamatkannya. Lagi pula, dia tidak harus mati. Tapi sekarang, ketika dia mendengar tiran itu mengucapkan kalimat seperti itu, jelas bahwa tiran itu bukan burung yang baik. Tujuannya adalah untuk merebutnya di pasar gelap yang rakus. Dengan kata lain, sang tiran ingin menggantikannya dan menjadi salah satu dari tiga penguasa baru pasar gelap serakahnya. Sial, benar-benar tidak ada orang baik. Howard tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengutuk, karena jika dia menyangkal apa yang dikatakan Stephen Lin, maka Stephen Lin mungkin mundur dan membiarkan bajingan tua dan yang lainnya membunuhnya. Ya, Howard berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Tyrant, saya telah memutuskan untuk memberi Anda semua bagian saya di pasar gelap yang serakah. Howard, kamu adalah salah satu dari tiga penguasa pasar gelap yang serakah, dan kamu sangat budak, apakah kamu masih menginginkan wajahmu? Bajingan tua itu berteriak dengan marah ketika dia melihat penampilan Stephen Lin dan Howard. Pada saat ini, dia tidak pernah menyangka bahwa Stephen Lin dan Howard akan memainkan permainan seperti itu. Dia berpikir bahwa setelah Howard kehilangan kekuatan Dewa Perang, dua penguasa pasar gelap serakah lainnya tidak dapat melawan mereka, dan dia ditakdirkan untuk menyerahkan pasar gelap yang serakah. Saya tidak berharap Stephen Lin ikut campur.
Jika Stephen Lin benar-benar menjadi mitra mereka, maka mereka bertiga tidak akan dapat menimbulkan ancaman bagi pasar gelap yang serakah. Howard, jual sahammu padaku. Sekutu bajingan tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Johnny, apakah itu kamu? Kami telah hidup bersama dengan damai selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka suatu hari kamu akan membuat situasi dengan bajingan tua itu untuk berurusan denganku. Howard menatap pembicara dan berkata. Pria itu merobek topeng kulit manusia di wajahnya, memperlihatkan wajah aslinya. Orang ini adalah seorang pria kulit putih botak dengan perawakan yang kuat, kumis di bawah hidungnya, dan beberapa bekas luka di wajahnya. Dia terlihat sangat tegap. Orang ini adalah pengontrol wilayah tempat pasar gelap yang serakah itu berada, Johnny yang pemarah. Pada saat yang sama, bajingan tua dan orang lain juga merobek topeng kulit manusia di wajah mereka. Sekarang semua orang tahu identitas masing-masing, tidak perlu memakai hal seperti itu lagi. Penjahat Neymar, saya tidak berharap Anda bergabung dengan mereka. Howard memandang pria berkulit coklat lainnya dan berkata. Pria itu mencibir dan berkata, kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk berbicara dengan kami. Petik 2. Howard sangat marah. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah kebenaran. Dia yang telah kehilangan dukungan terbesarnya memang tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan dewa ini. Pembangkit tenaga listrik tingkat perang. Pada saat ini, dua sosok datang dengan cepat dari kejauhan. Pada akhirnya, dua sosok itu datang ke sisi Howard. Keduanya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, laki-laki berambut keriting, batang hidung tinggi, dan perawakan tinggi, minimal 1,8 meter atau lebih. Sosoknya sangat bagus, dan terlihat sangat bagus. Wanita itu adalah wanita berkulit kuning, dia lebih tua, berusia 50-an, dengan kelopak mata tunggal, dia tampak seperti seseorang dari negara Kimchi. Keduanya adalah dua penguasa pasar gelap serakah lainnya, pria itu adalah Sherlock Holmes dan wanita itu adalah Kim Sun-mi. Ketika keduanya melihat Howard yang telanjang, ekspresi mereka berubah. Mereka semua tahu apa artinya bagi Howard kehilangan baju besinya. Setelah itu, keduanya melihat ke depan lagi, dan mereka pertama kali melihat Stephen Lin, yang sedang membungkuk. Dengan sosok seperti itu, mereka tahu sekilas bahwa pihak lain adalah seorang tiran. Hati keduanya tenggelam tiba-tiba, dan melihat ke depan, mereka melihat bajingan tua, penjahat Neymar, dan Johnny yang rewel lagi. Masing-masing adalah pembangkit tenaga listrik dewa perang. Selain tiran, ada total 4 pertempuran dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Mereka berdua meratap tak berdaya di dalam hati mereka, dan mereka berdua tidak memiliki peluang untuk menang melawan 4 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa ini. Jangan takut, aku bersama kalian. Stephen Lin berkata kepada mereka berdua. Kamu bersama kami. Ketika keduanya mendengar kata-kata tiran itu, mereka segera menjadi sangat gembira. Tuan Tyrant menyelamatkan saya, kata Howard. Mendengar kata-kata Howard, keduanya merasa seolah-olah mereka telah makan es semangka di musim panas, dan mereka merasa segar kembali. Sherlock Holmes, Kim Sun-mi, dan Howard telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi sekutu Anda. Kami bertiga bersedia menjadi sekutu baru Anda. Dengan bergabungnya kami bertiga, pasar gelap yang serakah akan menjadi kekuatan paling kuat di ekstrateritorial. Medan perang. Bajingan tua dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Sherlock Holmes dan Kim Sun-mi sebelum Stephen Lin berbicara. Jika tidak ada tempat untuk pergi, dia hanya bisa memilih cara kerja sama untuk sementara waktu. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka berdua bodoh? Setelah kamu membunuh Howard, kamu akan segera menyerang Sherlock Holmes dan Kim Sun-mi. Sekarang kamu mengatakan kamu ingin bekerja sama dengan mereka. Apakah kamu pikir mereka akan mempercayaimu? Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Tuan Tyrant, saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Kata Holmes cepat. Aku juga bersedia. Kim Sun-mi juga berkata bersamanya. Keduanya tidak bodoh. Jika tiran bergabung dengan mereka,
Meskipun tiran lebih kuat, ketiga pihak masih dapat menahan satu sama lain. Begitu bajingan tua dan mereka bertiga bergabung, kekuatan mereka bertiga pasti akan menghancurkan Sherlock Holmes dan Kim Sun-mi menekan. Ketika mereka bertiga menemukan kesempatan untuk mengalahkan mereka secara individual, pasar gelap yang serakah akan sepenuhnya berpindah tangan, jadi mereka segera melemparkan cabang zaitun ke tiran. Bab 595. Bajingan tua, apakah kamu sudah gila untuk mendapatkan ide seperti itu? Stephen Lin berkata dengan nada menghina. Wajah bajingan tua itu agak gelap. Dia baru saja datang dengan ide seperti itu dengan tergesa-gesa. Sekarang ide ini pertama kali ditampar oleh Holmes dan Jin Sun-mei, dan kemudian diejek oleh Stephen Lin. Kalau tidak, aku bisa datang sendiri. Howard, aku akan memberimu uang, banyak uang, cukup untuk membuatmu tidak khawatir selama beberapa generasi setelah kamu pergi dari sini, berikan aku bagianmu. Kata bajingan tua itu dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak percaya jika kamu mengatakan otakmu rusak. Howard telah kehilangan kekuatan God of War, dan situs di sini secara alami bukan miliknya. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu berikan padanya, dia bisa memutuskan kepemilikan situsnya, lalu Anda apakah itu berarti memberikannya secara gratis? Stephen Lin mencibir. Mendengar kata-kata Stephen Lin, wajah Howard sedikit malu. Dia merasa bahwa tiran itu benar-benar membuat orang mencintai dan membenci. Tiran, sudahkah kamu mengatakan cukup? Kata bajingan tua itu dengan marah. Apakah kamu masih ingin bertarung lagi? Stephen Lin bertanya dengan ringan. Apakah kamu mencoba memprovokasi perang skala penuh? Jika tiga keluarga kita bersekutu, apakah kamu pikir keluargamu dapat mendukungnya? Tanya bajingan tua itu dengan wajah gelap. Tyrant lebih dari satu orang. Dia adalah salah satu penguasa pasar gelap kita yang rakus dan sekutu kita yang paling solid. Kata Holmes segera. Howard melirik Sherlock Holmes dan berkata dalam hatinya, Lao Fu, bahwa kamu juga seekor anjing. Lebih baik segera tinggalkan Lao Su dan bersama orang lain, dan tetap tunjukkan kasih sayangmu di depannya. Bagaimana dengan kasih sayang sebelumnya dan cinta, dan janji cinta dan cinta? Benar saja, tidak ada satupun tanda baca yang bisa dipercaya oleh pria tampan. Jika kamu benar-benar ingin berperang, aku akan menunggu kapan saja. Stephen Lin memandang bajingan tua di depannya dan berkata, medan perang ekstrateritorial ini sudah terlalu lama sunyi, sudah waktunya untuk sesuatu terjadi, dan wilayah medan perang ekstrateritorial ini harus dibagi kembali. Petik 2. Tiran, kami tidak ingin berperang denganmu. Johnny yang kesal segera berkata. Meskipun dia mudah marah, itu juga tergantung pada orang. Di hadapan seorang tiran yang dikenal karena kebrutalannya, dia tidak bisa marah. Sama sekali. Aku juga tidak ingin berperang denganmu, lupakan saja masalah hari ini. Neymar pun mengungkapkan sikapnya. Kalian berdua, apa yang kamu takutkan? Bukankah itu seorang tiran? Saya telah bertarung dengannya selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah takut padanya. Kata bajingan tua itu dengan marah. Baik Neymar dan Johnny mencari di tempat lain. Kerja sama mereka murni untuk keserakahan pasar gelap. Sekarang pasar gelap serakah tidak dapat dilakukan, mereka secara alami tidak ingin melawan tiran dengan bajingan tua. Jelas tidak sepadan dengan keuntungannya. Melihat bajingan tua itu sangat marah, Howard merasa jauh lebih nyaman, karena dia merasa bukan hanya dia yang tertipu. Bukankah bajingan tua saat ini juga tertipu? Bajingan tua, jika kamu sangat ingin bertarung, mari kita putuskan antara hidup dan mati di sini. Kita tidak akan mundur jika kita tidak mati. Apakah kamu berani? Stephen Lin bertanya. Aku menantangmu untuk menjadi seorang ayah. Bajingan tua itu mengutuk dalam hati, tetapi dia berkata, jika kamu ingin bertarung, ada waktu untuk bertarung, tidak perlu memutuskan hasil perang antara kamu dan aku begitu awal. Jika tidak, seluruh orang asing bukankah medan perang terlalu membosankan?
Karena mereka memilihmu sebagai sekutu hari ini, aku akan memberimu 3 wajah. Setelah berbicara, bajingan tua itu berbalik dan pergi. Johnny dan Neymar tidak tinggal terlalu lama, mereka juga berbalik dan pergi. Pembangkit tenaga tingkat dewa dalam 3 perang besar tidak tahu berapa lama mereka telah merencanakan suatu tindakan, jadi itu berakhir dengan ketiga orang itu pergi dengan putus asa. Stephen Lin menjadi pemenang terbesar, dia tidak hanya memenangkan bagian Howard di pasar gelap yang serakah, tetapi bawahannya Chen Bahuang juga mengambil murid hantu itu. Semua orang rugi, dan hanya dia yang mendapat untung. Tuan Tyrant, mulai sekarang Anda dan saya adalah keluarga. Jin Sanmei berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum. Holmes juga tersenyum dan mengangguk. Mereka berdua benar-benar mengabaikan Howard, yang pernah bersumpah satu sama lain. Ini adalah bagian paling realistis dan kejam dari medan perang ekstrateritorial. Ketika Anda memiliki kemampuan, semua orang akan memanggil Anda saudara dan bersumpah dengan Anda, tetapi begitu Anda kehilangan kemampuan ini suatu hari, tidak ada yang akan melihat Anda lagi. Tentu saja, kekejaman dan kenyataan ini sama di dunia luar, tetapi dunia luar mungkin tidak begitu langsung, dan semua orang mungkin munafik. Namun, Stephen Lin tidak melupakan orang malang ini. Howard, apakah kamu tidak terluka? Stephen Lin bertanya. Howard tertegun sejenak, dia tidak berharap Stephen Lin peduli padanya saat ini. Aku baik-baik saja, kata Howard. Itu bagus, kamu ganti bajumu dulu, ayo makan bersama di malam hari, ada yang ingin aku katakan padamu, kata Stephen Lin. Oke, tidak masalah. Kim Sun-mi berkata bersama dengan Sherlock Holmes. Aku juga, tanya Howard curiga. Tentu saja, saya membutuhkan bantuan Anda untuk sesuatu yang sangat penting, dan hanya Anda yang dapat membantu saya, kata Stephen Lin. Mendengar ini, hati Howard yang dihancurkan oleh orang lain pulih dalam sekejap. Dia memandang Stephen Lin dengan emosi. Dia tidak menyangka Stephen Lin bisa begitu menghormatinya pada saat seperti itu, dan itu masih penting. Tolong, kemudian pikirkan fakta bahwa dia diselamatkan oleh bajingan tua itu sebelumnya. Howard langsung penuh dengan niat baik terhadap Stephen Lin. Aku pergi dulu, sampai jumpa di malam hari. Stephen Lin berkata, berbalik dan pergi. Sementara itu, sisi lain dari pasar gelap yang serakah. Bai He menekan seluruh tubuh Gong Qiyu di bawahnya, dan memegang tangannya di belakang punggungnya. Wajahnya sudah dicat, darah mengucur dari sudut matanya, dan pakaiannya banyak robek. Di sampingnya, pria yang pingsan oleh Stephen Lin masih tidak sadarkan diri dan jatuh ke tanah. Gong Qiyu, aku tidak menyangka kamu menjadi pengkhianat. Bai He berkata dengan wajah gelap. Kenapa kamu meragukanku? Gong Qiyu menoleh dengan paksa dan bertanya dengan marah. Aku tidak meragukanmu, kaptenlah yang mencurigaimu. Sebelum dia pergi, dia diam-diam memberitahuku, biarkan aku menjagamu dan berhati-hati dengan serangan diam-diammu. Aku pikir kapten membuat keributan, tapi aku tidak berharap kamu benar-benar menyerangku. Gong Qiyu, apakah kamu melakukan hal yang benar untuk mengatur? Bai He bertanya dengan marah. Baru saja, ketika dia akan bertemu Maho dan yang lainnya dengan seorang pria berjas kuat, Gong Qiyu menyelinap ke arahnya. Jika dia tidak waspada, serangan diam-diam ini mungkin sudah cukup untuk mengirimnya menemui Tuhan. Jadi Bai He ada di sini. Si sangat marah, di satu sisi karena dia hampir terbunuh, dan di sisi lain karena orang yang menyerangnya adalah temannya. Bagaimana dia bisa meragukanku? Tidak mungkin, aku meminta diriku untuk menjadi sempurna. Kata Gong Qiyu tidak percaya. Saya tidak tahu tentang ini, tunggu kapten datang dan tanyakan sendiri padanya, kata Bai He. Gong Qiyu terjepit ke tanah oleh bangau putih, tidak bisa bergerak. Kekuatan Bai He adalah yang tertinggi di antara keempatnya. Gong Qiyu tidak bisa melakukan serangan diam-diam, tetapi terluka parah oleh Bai He. Setelah beberapa menit atau lebih, sosok bungkuk datang ke mereka berdua.
Benar-benar menyerangmu? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Ya, Kapten. Bai He mengangguk dan berkata, jika Anda tidak mengingatkan saya dan membuat saya tetap waspada terhadap Gong Qiu, saya mungkin telah dibunuh olehnya. Petik 2. Gong Qiu, Anda juga membunuh Tai Niu. Benar. Stephen Lin bertanya. Gong Qiu berbaring di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan katakan itu. Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Aku akan menunggumu untuk bertemu Wu Xingsu. Aku akan melihat siapa yang akan mengatakannya terlebih dahulu. Stephen Lin tertawa bercanda. Wu Xingsu. Ekspresi Gong Qiu berubah, menatap Stephen Lin dan bertanya, apakah dia tidak pergi? Apakah menurutmu aku akan membiarkan tersangka meninggalkanku dengan santai? Stephen Lin bertanya. Apa yang terjadi padanya? Gong Qiu bertanya. Aku tidak melakukan apapun padanya, aku hanya menghapusnya. Omong-omong, rencana tindakanmu diungkapkan kepadaku olehnya. Aku awalnya berpikir bahwa sebagai elit klan naga, mulutnya seharusnya sulit dibuka, tapi saya tidak mengharapkannya. Sangat mengecewakan untuk membukanya dengan mudah. Sebenarnya, saya sudah tahu bahwa Anda memiliki masalah, tetapi saya tidak memiliki cukup bukti. Saya telah bersama Anda sepanjang jalan, hanya tidak memberi Anda kesempatan untuk menyebarkannya. Informasi baru, jadi karena asimetri informasi, organisasi buah akhirnya menyerang target yang salah. Semua ini sudah ada dalam rencana saya, dan bahkan akhirnya saya menangkap orang ini dan meminta Bai He untuk membawanya bersamamu. Alasan orang ini bertemu dengan Maho adalah untuk menciptakan kesempatan bagimu untuk menyerang Bai He secara diam-diam, tetapi kamu benar-benar mengambil umpan, tidak apa-apa. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Stephen Lin, wajah Gong Qiu berubah pucat. Dia tidak menyangka Stephen Lin tahu semua tentang tindakannya sejak lama, dan dia juga merencanakan begitu banyak jebakan, yang akhirnya menyebabkan kegagalan serangan, dan dia, Wu Xingsu, dan penyerang semuanya ditangkap. Penangkapan mereka bertiga berarti bahwa operasi terhadap Stephen Lin adalah kegagalan total. Tidak hanya itu, tetapi anggota organisasi buah juga terungkap, yang pasti akan berdampak besar pada seluruh organisasi. Yang lebih membuatku penasaran sekarang adalah apakah kalian berdua berada di bawah perintah organisasi buah, atau apakah pejabat senior klan naga bekerja sama dengan orang-orang dari organisasi buah. Jika itu adalah kasus pertama, maka masalah ini bukan apa-apa. Jika ini yang pertama situasi kedua, cek tes, maka itu luar biasa. Pejabat senior ras naga akan benar-benar berkolusi dengan organisasi buah. Begitu berita ini dirilis, pasti akan menyebabkan gempar, kata Stephen Lin. Gong Qiu berbaring telungkup di tanah dan tidak mengatakan apa-apa. Bawa kembali ke penginapan, kata Stephen Lin. Ya, Bai He mengangguk, mengambil Gong Qiu, lalu berjalan ke pria berjas kuat dan mengangkatnya. Ngomong-ngomong, apa yang kamu bangun adalah sifat kekuatan, dan keduanya diserahkan kepadamu, kata Stephen Lin. Tidak masalah. Bai He mengangguk, lalu mengikuti Stephen Lin ke arah penginapan. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.